Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larissa Manani dari kelas Pertanian Organik B, NIM terakhir 1051 dari Fakultas Pertanian Universitas Jember. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana nih dari teman-teman rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita masih belum berkesempatan buat bertemu secara langsung, tapi saya sudah bahagia sekali bisa bertemu teman-teman sekalian meskipun dalam keadaan daring seperti ini ya. Oke, dan untuk kesempatan kali ini saya di sini sebagai fasilitator pertanian organik akan menjelaskan beberapa mengenai pengertian pupuk organik cair dan begitu pula dengan cara pembuatannya. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian. Apa sih POC itu? Apa teman-teman udah pada tahu nggak nih pengertian dari POC itu? Jadi pupuk organik cair sendiri ini memiliki pengertian yaitu pupuk organik yang disajikan dalam bentuk cair. Dalam pembuatannya itu harus melalui proses fermentasi. Pupuk organik cair ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan juga manusia. Sedangkan kalau bahan kimia kan ya dari bahan-bahan kimia, bukan dari bahan organik seperti itu. Latar belakang kenapa sih kita seharusnya memakai pupuk organik cair gitu kan. Yang pertama itu adalah kendala dalam kegiatan pertanian. Nah, yang kedua itu latar belakangnya adalah ketidakseimbangan ekosistem sepertinya yaitu pupuk organik menjadi solusi. Untuk selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan pupuk organik cair kali ini. Yang pertama itu ada daun kelor. Nah, selanjutnya kita juga butuh 1 kilo daun serai. Selanjutnya juga ada batang pisang. Untuk batang pisang sendiri ini gunanya sama seperti daun kelor karena dia mengandung banyak karbon. Nah, selanjutnya untuk air kelapa. Jadi air kelapa ini dapat mempercepat proses fermentasi. Selain itu dia juga dapat memberikan nutrisi bagi organisme yang akan bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Selanjutnya ada, air kelapa tadi ini kita butuh 1 liter saja. Selanjutnya untuk EM4. Jadi EM4 ini yaitu penyedia mikroorganisme itu. Selanjutnya yaitu gula pasir. Gula pasir ini sebagai penyedia nutrisi bagi bakteri tersebut. Selanjutnya yaitu plastisin. Nah, untuk plastisin sendiri ini kita gunakan untuk menutup udara yang ada pada tabung seperti itu. Selanjutnya air sumur. Kenapa kita gunakan air sumur sih? Karena air PDAM itu biasanya ada endapannya ya teman-teman. Jadi lebih baik kita pakai air sumur aja. Aquades itu lebih bagus lagi. Untuk alat yang digunakan itu ada timbal bekas cat ukuran 5 kg, selang akuarium, botol mineral bekas ukuran 600 ml, pisau atau gunting, korek api dan juga obeng. Oke, next. Untuk langkah-langkah yang pertama itu kita mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan yang sudah saya sebutkan tadi, itu disiapkan semuanya ya teman-teman. Lalu yang kedua, kita melubangi tutup cat bekas dengan menggunakan obeng yang telah dipanaskan. Setelah sudah lubang, kita masukkan selang akuarium yang satu itu dimasukkan ya, tetapi beri jarak mungkin 5 cm. Setelah itu di samping-samping selang tersebut itu ditutup menggunakan plastisin. Tujuannya itu agar tidak ada udara yang masuk. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu melubangi tutup botol mineral bekas. Nah, jadi selang akuarium tersebut itu yang satu masuk ke dalam tabung, yang satu masuk ke dalam botol. Seperti itu. Udah dapat dipahami, teman-teman? Iya, baik. Nah, untuk botolnya sendiri itu diisi air sumur, tapi tidak perlu sampai penuh ya. Mungkin diberi ruang udara sekitar 5 cm. Untuk langkah selanjutnya kita menyiapkan bahan-bahan dari dedaunan tadi yaitu dengan cara menghaluskan mulai dari daun kelor, daun serai, batang pisang. Yang selanjutnya menakar E4 kita ini langsung mengaplikasikan, langsung dituangkan ke dalam tabung timba bekas cat tadi ya, E4 sebanyak 75 ml, lalu dituangkan air kelapa sebanyak 1 liter, diaduk sampai rata. Yang selanjutnya kita masukkan gula sebanyak 5 sendok makan ke dalam larutan yang sudah kita aduk tadi. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan dedaunan yang sudah dicacat ke dalam timba. Jadi untuk dedaunan yang sudah dicacat tadi langsung aja dimasukkan ke dalam larutan yang sudah kita aduk tadi. Segini ya, kita menambahkan air jangan sampai full segini. Kita harus memberikan sedikit ruangan seperti ini. Nah, harus ada ruangannya. Jadi airnya mungkin segini. Nah, untuk ini selang yang dimasukkan ke dalam timba itu juga tidak boleh sampai menyentuh air yang ada di dalam timba. Nah, airnya segini, jadi selangnya ya harus segini, nggak boleh nyentuh seperti itu. Selanjutnya kita harus menutup dengan rapat. Ini kita melakukan fermentasi yaitu selama 21 hari. Di sini kita mengamati ciri-ciri adanya gelembung pada botol gitu. Nah, setelah 21 hari kita memiliki indikator keberhasilan. Bagaimana sih pupuk kita ini berhasil apa enggak? Indikator keberhasilannya yaitu ketika gelembung tadi sudah hilang, lalu dalam timba yang berisi pupuk organik cair itu kan sudah kita buka, kita lihat di situ apakah ada belatung, apakah ada ulat. Ketika itu tidak ada berarti pupuk kita aman. Lalu selain itu kita juga mengidentifikasi dari baunya.
baunya bagaimana? Biasanya pupuk organik cair yang sudah berhasil itu baunya adalah seperti pate, sedangkan yang tidak berhasil itu akan berbau busuk. Nah, ini beberapa dokumentasi yang bisa saya tampilkan. Mohon maaf sekali karena saya tidak bisa mempraktekkan secara langsung karena keterbatasan bahan di sini. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita di sini sama-sama belajar, dan begitupun saya banyak sekali belajar kepada teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu yang sudah lebih banyak berpengalaman. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.